Halo, aku Alfata Anggradisya Mahardi, mahasiswa Universitas Maliku Saleh, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Aku mahasiswa angkatan 2022. Di sini aku akan menjelaskan tentang konflik yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution. Sebelum kita mencari tahu lebih dalam tentang konflik, perlu kita ketahui sendiri pengertian dari konflik tersebut. Nah, ada beberapa ahli atau tokoh yang mengartikan konflik. Uh, di sini dapat kita lihat, menurut Dabrin, konflik dalam konteks yang digunakan mengacu pada pertentangan orang atau kekuatan yang menimbulkan ketegangan. Hal ini terjadi ketika dua pihak atau lebih, baik individu, kelompok, organisasi, memahami tujuan atau peristiwa. Nah, dapat kita artikan bahwa menurut Dabrin, konflik itu terjadi akibat adanya pertentangan atau adanya kekuatan yang menimbulkan ketegangan. Nah, di dalam terjadinya sebuah konflik itu terdapat dua pihak, bisa individu, bisa kelompok, bisa organisasi. Nah, di sini kita akan melihat pengertian konflik menurut ahli lain atau tokoh lain, yaitu Egan dan Jean. Konflik diartikan sebagai ketidaksepakatan mengenai tujuan atau cara mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat dipandang sebagai eksitasi simultan dari dua atau lebih motif yang tidak sesuai. Pendekatan rutin lainnya terhadap konflik adalah seseorang menghalangi orang lain untuk mencapai tujuannya. Seseorang mungkin menyadari adanya konflik dengan rekan kerja dan ingin menyelesaikannya. Namun, terhalang oleh keengganan rekan kerja tersebut untuk mengatasi atau menyelesaikannya. Jadi, menurut Egan dan Jean, konflik ini diartikan ketidaksepakatan atau perbedaan di antara dua pihak mengenai tujuan atau cara menyampaikan tujuan. Di sini juga dijelaskan bahwa ada dua uh, ada dua atau lebih motif yang tidak sesuai yang ditimbulkan dari konflik. Terus konflik uh, terjadi itu ketika seseorang menghalangi orang lain untuk mencapai tujuannya. Artinya adalah misalnya si A menghalangi tujuan si B, sehingga terjadilah konflik yang uh, akibatnya karena pertentangan tadi. Seseorang mungkin menyadari adanya konflik dengan rekan kerja dan ingin menyelesaikannya. Namun ada juga yang terhalang oleh keengganan atau rasa nggak enak untuk mengatasi atau menyelesaikannya. Jadi konflik tersebut dibiarkan saja berlarut-larut, dan ada juga konflik tersebut langsung diselesaikan. Setelah tadi kita sudah mengetahui pengertian konflik menurut beberapa ahli yang kita jelaskan, dari slide sebelumnya ada dua ahli yang mengemukakan tentang pengertian konflik. Nah, selanjutnya itu apa sih sumber-sumber konflik? Dari mana sih datangnya konflik? Apa-apa saja yang mendasari terjadinya konflik? Di sini dapat kita lihat ada 5 faktor. Yang pertama nilai-nilai, yang kedua adalah relasi atau hubungan, yang ketiga ada data, yang keempat kepentingan, dan yang kelima struktural. Nah, nilai-nilai. Kita tahu sendiri tadi menurut salah satu ahli, konflik itu, pengertian konflik itu adalah pertentangan. Nah, apa yang ditentang? Nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang dianut oleh salah satu pihak. Misalnya menurut pihak A nilai ini benar, tetapi menurut pihak B nilai itu salah. Disitulah terjadi ketidaktepatan atau perbedaan sehingga menimbulkan sebuah masalah. Nah, sumber konflik selanjutnya adalah relasi atau hubungan. Kita tahu juga menurut salah satu ahli tadi terdapat konflik yang terjadi ketika sesama antar rekan kerja. Ada yang menyikapinya dengan langsung menyelesaikannya, ada juga menyikapinya dengan rasa keengganan sehingga membiarkan konflik tersebut. Nah, konflik tersebut terjadi karena apa? Relasi atau hubungan antara rekan kerja satu dan rekan kerja yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah data. Data di sini maksudnya adalah fakta-fakta atau tulisan-tulisan yang terstruktur sehingga itu merupakan sebuah fakta. Nah, data-data ini juga bisa menimbulkan sebuah konflik
dan data merupakan sumber terjadinya konflik. Nah, selanjutnya adalah kepentingan. Kita tahu tadi di slide sebelumnya ada salah satu ahli mengatakan bahwa adanya pertentangan antara dua orang. Si A ingin menggagalkan tujuan si B. Nah, ketika si A ingin menggagalkan tujuan si B, itu kan berarti adanya kepentingan si A dan adanya kepentingan si B, sehingga terjadinya dua pertentangan karena adanya dua kepentingan yang berbeda, sehingga terjadilah konflik. Dan itulah alasan kenapa kepentingan ini masuk ke dalam sumber konflik. Yang terakhir adalah struktural. Nah, itulah tadi sumber-sumber konflik yang sudah dijelaskan, dan terdapat 5 sumber konflik yang bisa dijabarkan. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai sumber konflik. Yang pertama adalah nilai-nilai. Apa sih nilai-nilai yang dimaksud? Menurut salah satu ahli atau tokoh, yaitu Furlong, perbedaan nilai-nilai kehidupan mencakup hal yang berlaku secara umum seperti perbedaan nilai yang bersumber dari agama, kepercayaan, moral, etika, norma, budaya, serta perbedaan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi, aturan-aturan spesifik yang mengatur tata tertib, cara berorganisasi. Nah, kita contohkan nilai-nilai beragama yang berbeda. Di dalam agama Islam kan itu adanya larangan bahwa tidak boleh makan makanan haram seperti babi atau apa. Tetapi di dalam agama lain atau seperti agama Kristiani itu kan boleh. Nah, ada juga yang sering terjadi itu konflik tentang agama Islam dengan agama dengan agama Hindu. Agama yang tidak memperbolehkan lembu atau tidak memakan daging lembu. Jadi ketika agama Islam sedang merayakan hari raya Idul Adha, itu kan melakukan kurban. Nah, kurban itu kan kita memotong daging atau daging lembu, sedangkan di agama Hindu itu tidak diperbolehkan. Itulah ada beberapa nilai-nilai agama yang bisa menjadi sumber konflik. Tetapi sekarang udah mulai teratasin karena mulai dari masyarakatnya punya toleransi. Agamamu, agamaku. Itulah tadi nilai-nilai yang dimaksud, yang bersumber dari agama. Itulah contohnya kenapa nilai-nilai ini bisa menjadi sumber konflik. Nah, kepercayaan mungkin sama juga. Nilai moral, etika, norma. Ada juga di Jawa kan itu nggak boleh, atau ada norma etika itu kalau duduk di depan pintu. Terus ada juga yang di Jawa itu pamali, tapi kan sebenarnya itu di tempat lain atau apa itu kan tidak apa-apa. Cuman ini kan di suatu budaya itu kan tidak boleh, kayak budaya Jawa contohnya gitu kan, atau budaya-budaya yang lainnya. Baru serta perbedaan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi, aturan-aturan spesifik yang mengatur tata tertib cara berorganisasi. Itulah kenapa alasan nilai-nilai ini bisa menjadi sumber konflik. Selanjutnya, ketika nilai yang diyakini oleh pihak yang berkonflik berbeda dan cara pandang berbeda, perbedaan ini akan menimbulkan konflik. Nah, itu kayak yang kita jelasin tadi antara agama Islam dengan agama Hindu yang memiliki dua perbedaan, dua cara pandang yang beda, itu akan menimbulkan konflik. Berikutnya adalah penjelasan detail tentang sumber konflik, yaitu relasi atau hubungan. Di sini dijelaskan bahwa trigger atau pemicu dari konflik yang bersumber pada hubungan yang negatif dan buruk di masa lalu. Ini akan menumbuhkan bibit-bibit konflik serta persepsi negatif atau stereotip. Nah, contohnya ketika kita punya hubungan negatif dan buruk di masa lalu, itu akan bisa memungkinkan timbul konflik di masa depan. Atau biasa istilah kita yang namanya dendam, ingin membalaskan kembali perbuatannya. Itu kan bisa itu kan bisa jadi karena hubungan atau relasi tersebut yang akan mengakibatkan timbulnya sebuah konflik. Baru hubungan yang negatif antar individu atau kelompok ini akan membakar amarah dan menyebabkan konflik. Seperti itu kayak dendam, misalnya
dulu pas kecil, kayak misalnya contoh nih ya, contoh aku misalnya pernah dibully. Nah, dulu kan aku belum punya kekuatan atau dulu badanku kecil, kurus, yang bully aku gede. Nah, sekarang kan badan aku udah gede, udah kuat, udah bisa lah membalaskan perilaku yang pernah aku dapatkan di masa lalu ke masa sekarang pada orang yang pernah melakukan itu. Tapi itu jangan dicontoh. Ini contoh aja kenapa relasi atau hubungan ini masuk ke dalam sumber-sumber konflik ya, karena itu. Karena adanya hubungan negatif yang pernah kita alamin antar individu. Terus pun hubungan-hubungan ini emang terjadi di masa lalu, tapi bisa menyebabkan atau memungkinkan di masa depan akan menimbulkan konflik baru karena uh, ada pengalaman-pengalaman buruk di salah satu individu dan individu tersebut ingin membalaskan kepada individu yang telah melakukan perbuatan yang mungkin negatif lah, sehingga dia ingin membalaskannya. Selanjutnya penjelasan detail tentang sumber konflik, yaitu data. Sumber-sumber konflik dari data ini dapat berupa data yang tidak benar keabsahannya atau tidak sesuai fakta, sehingga menimbulkan konflik. Baru-baru ini ya kita ambil contoh lah, pemilu. Kan ada yang bilang data atau suaranya atau jumlah suaranya itu nggak benar. Terus kan harus dilakukanlah pemeriksaan sampai pertama ke pemilu ke Bawaslu, baru kan sekarang naik ke tingkatannya Mahkamah Konstitusi yang udah melakukan rapat kan untuk menentukan kebenarannya soal fakta tersebut yang dibantah oleh salah satu paslon, tetapi kita kan belum mengetahui fakta yang sebenarnya karena belum melakukan pengumuman. Itulah mungkin contoh data yang dimaksud, data yang tidak benar keabsahannya, atau karena data bisa menimbulkan konflik. Bahkan konflik satu negara ini Indonesia kan pas melakukan pemilu, ada yang menganggap data tersebut tidak benar sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang, perlu dilakukan pemeriksaan, perlu dilakukan persidangan. Itu kan merupakan konflik. Itu kan yang menimbulkan tersebut karena apa? Karena data. Sehingga bukan buat individu antar individu, kan individu antar kelompok, tapi tapi ini konflik yang terjadi satu negara. Karena apa? Karena data. Baru selanjutnya, data yang tidak lengkap, perbedaan informasi yang simpang siur. Informasi, apalagi setelah pemilu banyak berita-berita atau news yang hoax, yang menggoreng, yang semakin memanaskan. Itu kan informasi-informasi yang belum tentu benar, sehingga kan meresahkan masyarakat, dan itu menimbulkan konflik antara pendukung 1, pendukung 2, dan pendukung 3. Dapat berupa interpretasi data yang berbeda atau data yang terlalu banyak atau sangat kurang. Intinya perbedaan sumber data dapat menjadi sumber pemicu konflik. Mungkin contohnya itulah pemilu yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Itu perkara data menimbulkan konflik. Konfliknya bukan konflik kecil, tapi konflik yang gede, sumber besar satu negara. Prosesnya panjang, lama. Prosesnya ribet, terstruktur, dan harus benar-benar dicek keaslian data tersebut. Dan konflik data ini juga ketika di Indonesia ini kan semakin mengeluarkan biaya karena perlu dilakukan pembuktian fakta datanya, sehingga data ini menjadi sumber konflik yang seperti yang sudah kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Sumber konflik selanjutnya adalah kepentingan. Kepentingan dapat bersumber dari kebutuhan, keinginan, harapan-harapan yang berbeda satu sama lainnya sehingga menimbulkan konflik. Nah, sering atau contohnya kita ambil itu kepentingan kayak misalnya kita antri lah gitu kan, antri kan ada juga yang menyerobot. Nah, alasannya itu dia pingin cepat-cepat gitu kan, atau enggak usah itu sih contohnya, atau enggak kayak konflik orang dalam gitu kan, kan dia ada kebutuhan atau kepentingan, jadi dialah yang dipekerjakan, sedangkan karena dia punya relasi atau punya kepentingan ini, dia bisa lebih cepat dapat,
sedangkan yang lain itu lebih lambat karena tidak adanya kepentingan. Nah, itu pun bisa menjadi sebuah konflik atau permasalahan atau menjadi sumber sumber dari konflik. Kepentingan ini dapat juga berupa kontestasi kepentingan antar individu atau kelompok, baik secara emosional, prosedural maupun substansi. Nah, mungkin konflik ini aja kita contohin pas pemilu bukan pemilu, BEM Fakultas Pertanian itu kan terjadi konflik kepentingan antara kubu 01 dan kubu 02 kan eh, sempat ricu karena eh, terjadinya di kubu 01 wakilnya menarik diri untuk mengundurkan diri sehingga eh, adanya kepentingan yang dirugikan dari ketua 01 itu kan merupakan sumber konflik sehingga kan itu sempat parah juga, sempat chaos juga kan gara-gara konflik kepentingan. Selanjutnya adalah sumber konflik struktural. Konflik secara struktural dimaksud adalah konflik yang bersumber dari rasa ketidakadilan, kesewenangan, kompetisi yang tidak sehat, dan lain sebagainya, yang menyebabkan individu atau kelompok terusik. Konflik ini dapat saja menyentuh hal yang berkaitan dengan ekonomi dan kewenangan. Contohnya itu kayak orang demo. Orang demo itu kan gara-gara penyebabnya konflik struktural karena sumbernya struktural. Kayak misalnya ada kewenangan atau keputusan yang mungkin merugikan orang itu sehingga itu menimbulkan konflik yang mengakibatkan mereka demo. Kayak undang-undang buruh kan kemarin juga sempet demo. Baru tuh demo banyak sih kayak misalnya yang konflik OPM yang di Papua itu kan gara-gara mungkin adanya uh, kewenangan atau faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan faktor struktural ini menjadikan dia merupakan sumber konflik. Mungkin contoh yang paling bisa kita pahamin itu adalah demo. Karena merasa terganggu, merasa nggak adil lah. Terus nggak sehat ini kok peraturannya kayak gini kok merugikan kita. Yaudah demo itu kan menyebabkan konflik, menyebabkan permasalahan yang diawali atau didasari oleh struktural. Makanya struktural itu merupakan sumber konflik. Setelah kita mengetahui sumber konflik itu apa-apa saja, kita masuk ke dalam jenis-jenis konflik. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenisnya. Bisa kita lihat konflik dapat dibedakan berdasarkan yang pertama itu isi dari konflik atau konten, di mana individu tidak setuju tentang cara menangani masalah tertentu. Baru yang kedua adalah konflik terkait masalah hubungan atau relasi atau interaksi antar individu, di mana individu saling tidak setuju tentang satu sama lain. Jadi kalau diisi dari konten di mana individu tidak setuju tentang cara menangani masalah tersebut, mungkin di antara dua belah pihak konflik tersebut ketika ditangani ada pihak yang win, ada yang pihak yang loss. Jadi ketika pihak yang loss ini tidak menerima, itu akan menjadikan jenis konflik ini menjadi konflik yang isinya konten, di mana individu tidak setuju tentang cara menangani masalah tersebut. Jadi ada individu tidak setuju lah, kenapa cara menanganinya kayak gini, kenapa tidak menguntungkan individu tersebut. Baru konflik terkait masalah hubungan relasi atau interaksi, di mana dijelaskan bahwa individu saling tidak setuju tentang satu sama lain. Jadi adanya ketidaksetujuan satu sama lain, sehingga inilah yang dimaksud jenis-jenis konflik terkait masalah hubungan relasi atau interaksi. Oke, lanjutan dari jenis-jenis konflik. Di sini konflik atas isi atau konten dapat meningkatkan motivasi dan merangsang diskusi. Kenapa? Karena terjadinya ketidakterimaan mengenai cara menangani konflik tersebut. Jadi bakalan menimbulkan motivasi untuk dibukanya diskusi. Bagaimana cara menanganinya, bagaimana perdebatannya, kenapa tidak menerima cara menangani konflik tersebut, apa-apa aja, kenapa nggak mau menerima hasil penanganannya. Baru selanjutnya konflik terkait dengan hubungan atau relasi relasional,
dapat menurunkan kinerja, loyalitas, kepuasan, dan komitmen, serta dapat menyebabkan individu yang berkonflik menjadi mudah tersinggung, negatif, uh, dan negatif. Kenapa? Karena ini saling sama-sama tidak menerima antar individu. Itulah kenapa konflik hubungan atau relasional ini dapat menurunkan kinerja. Jika dua orang tersebut dalam sebuah di dalam satu divisi atau satu pekerjaan itu kan akan menurunkan kinerjanya karena dua individu tersebut memiliki konflik. Baru tuh loyalitas, kepuasan, udah pasti dong mereka merasa risih atau nggak puas. Baru tuh komitmen. Itulah tadi lanjutan penjelasan tentang konflik atas isi atau konten dan konflik terkait dengan hubungan atau relasi relasional. Adapun pengertian konflik menurut Jen dan Menix adalah sebagai berikut. Konflik hubungan berasal dari ketidakcocokan antar pribadi. Konflik tugas terkait dengan perbedaan pendapat dalam sudut pandang dan pendapat tentang tugas tertentu. Baru konflik proses mengacu pada ketidaksepakatan mengenai pendekatan kelompok terhadap tugas, metode, dan proses kelompoknya. Nah, di dalam konflik hubungan, menurut ahli ini adanya ketidakcocokan antar pribadi. Jadi yang menyebabkan konflik hubungan ini ada ketidakcocokan antar pribadi atau antar individu. Jadi satu sama lain itu tidak cocok. Baru konflik tugas terkait dengan perbedaan pendapat dalam sudut pandang dan pendapat tentang tugas tertentu. Jadi di salah satu individu ini bedalah pendapat atau cara pikirnya mengenai tugas atau yang dia kerjakan itu kan akan menimbulkan konflik tugas. Berarti bagaimana pendapatnya tentang tugas tertentu tersebut kan beda-beda, itulah yang membuat konflik tugas terjadi. Baru tuh konflik proses mengacu pada ketidaksepakatan mengenai pendekatan kelompok terhadap tugas, metode, dan proses kelompoknya. Ini lebih ke proses atau caranya, prosedurnya bagaimana. Disinilah ketika tidak menerima itu akan menjadi konflik proses. Perlu kita ketahui atau perlu kita perhatikan bahwa konflik hubungan dan konflik proses bisa berbahaya bagi pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan konflik tugas ditenggarai bermanfaat bagi organisasi karena mendorong tumbuhnya berbagai keragaman pendapat. Itu yang tadi yang udah kita jelaskan, merangsang diskusi. Baru itu karena mendorong tumbuhnya berbagai keragaman pendapat meskipun harus berhati-hati agar tidak berkembang menjadi konflik proses atau hubungan. Nah, jadi di sini dapat kita simpulin konflik hubungan dan konflik proses ini lebih berbahaya karena menurunkan pencapaian tujuan organisasi. Kan kita tahu tadi penurunan kinerja, baru tuh kepuasan itu kan berbahaya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kalau konflik tugas itu bermanfaat. Kenapa? Karena akan mendorong tumbuhnya berbagai keragaman pendapat, diskusi terjadinya, terus tukar pikiran, gimana. Itu kan akan meningkatkan kualitas. Jadi sehingga untuk mencapai tujuan organisasinya mungkin lebih cepat atau dapat terlaksanakan dan organisasi tersebut dapat berkembang melalui konflik tugas. Tapi perlu digarisbawahi, konflik tugas ini kita harus berhati-hati agar nggak berkembang atau nggak berlanjut lah menjadi konflik proses atau hubungan. Karena konflik proses atau hubungan ini berbahaya, menurunkan tujuan organisasi, menurunkan kinerja, menurunkan kepuasan antar individu. Di sini ada menurut para ahli mengenai sebuah konflik. Konflik tidak terstruktur, mempunyai ciri di mana berbagai pihak yang terlibat tidak terikat oleh aturan serta bersifat impulsif atau dan emosional. Artinya konflik tidak terstruktur ini tidak terikat, tidak terlibat, baru bersifat emosional. Nah, kita lihat pengertian lawannya yaitu konflik terstruktur sebenarnya. Mempunyai ciri di mana pihak yang berkonflik terikat aturan-aturan, norma, dan standar etika tertentu. Contohnya ini kayak di pengadilan, persidangan, demo bisa jadilah. Itu kan karena terstruktur, ada aturan-aturan, ada norma, ada standar etika, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, harus mematuhi ini harus sesuai standar. Itu yang dinamakan konflik terstruktur. Beda dengan konflik tidak terstruktur, itu nggak terikat, nggak terlibat, dan itu secara sifatnya itu emosional. Beda dengan konflik terstruktur. Lanjut mengenai pengertian
Konflik yaitu konflik terstruktur sebagian, mempunyai ciri di mana satu pihak tetap mengikatkan diri dengan aturan yang ada, namun terkadang emosi tidak terkontrol. Jadi ini tidak sepenuhnya terikat atau tidak sepenuhnya terstruktur. Baru selanjutnya adalah konflik revolusioner. Adalah salah satu bentuk ekstrem dari konflik yang tidak terstruktur. Konflik revolusioner ini mencirikan konflik dalam skala besar yang tidak terikat oleh peraturan waktu, budaya, mitos atau cara pandang. Mungkin konflik ini salah satunya adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia terhadap penjajahan. Itu kan bisa jadi salah satu konflik revolusioner. Ini kan tingkatan ekstrem dari konflik yang tidak terstruktur. Nah, itulah kenapa konflik revolusioner ini cirinya itu skalanya besar yang tidak terikat oleh peraturan waktu, budaya, mitos atau cara pandang. Selanjutnya ada sumber konflik. Nah, di sini ada 5 sumber-sumber konflik. Yang pertama superioritas, ketidakadilan, kerentanan, ketidakpercayaan, ketidakberdayaan. Perlu kita ketahui, superioritas itu adalah kekuatan yang dimiliki salah satu individu. Bagaimana dia merasa kuat, superior, ada kekuatan lebih tinggi dari orang lain atau punya kekuasaan lebih tinggi, lebih tinggi kualitas dia. Baru tuh sumber konflik ketidakadilan. Itu kan akan menimbulkan konflik. Kenapa ini merugikan aku? Kenapa ini? Itu kan akan menimbulkan perdebatan yang akan mengakibatkan sebuah konflik. Baru kerentanan, ketidakpercayaan, ketidakberdayaan itu merupakan sumber-sumber konflik yang perlu kita ketahui. Kita masuk ke superioritas. Perlu kita ketahui superioritas ini ada dua kelompoknya, ada dua tipe. Yang pertama ada tingkat individu dan ada tingkat kelompok. Nah, untuk tingkat individu, superioritas ini merupakan keyakinan rasa superioritas tingkat individu ini berkisar pada keyakinan abadi seseorang bahwa ia lebih baik daripada orang lain dalam hal-hal penting. Kelompok sikap yang umumnya dikaitkan dengan keyakinan ini mencakup rasa keistimewaan, kelayakan, dan hak. Nah, seperti mungkin dia merasa istimewa karena kaya, mungkin dia karena ganteng, terus dia layak, terus mungkin karena dia kuat, jadi dia merasa superior, jadi dia merasa lebih baik dari orang lain, terus mungkin dia pintar, jadi dia merasa lebih baik dari orang lain, mungkin dia rajin, jadi dia merasa superioritas, dan rasa keistimewaan, kelayakan, dan hak yang lainnya. Itu merupakan salah satu contoh superioritas di tingkat individu. Nah, kita masuk rasa superioritas di tingkat kelompok. Rasa superior tingkat kelompok ini mencakup keyakinan bersama tentang superioritas moral, pemilihan hak, dan takdir khusus yang berlaku pada kelompok tersebut. Kalau kita contohin itu kayak misalnya fakultas teknik, orang tuh punya rasa superior, rasa apa ya, senioritasnya kuat, jadi kayak yang paling kuat karena banyak gitu, jadi yang paling seram, paling gagah, paling berani, paling jago. Jadi mereka punya rasa superioritas karena mungkin di kelompok tersebut orangnya kuat-kuat, jumlahnya banyak, terus prestasinya atau yang lain yang akan menimbulkan rasa superioritas. Nah, itulah tadi superioritas memiliki dua tingkatan. Yang pertama tingkat individu dan tingkat kelompok. Sumber konflik selanjutnya adalah ketidakadilan. Nah, di ketidakadilan pun juga ada dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkat individu dan tingkat kelompok. Mari kita lihat satu-satu tingkatannya. Yang pertama tingkat individu. Penganiayaan yang dirasakan oleh orang lain atau oleh dunia pada umumnya. Pola pikir ini dapat menyebabkan individu untuk mengidentifikasi sesuatu sebagai tidak adil, dan yang disayangkan adalah konflik yang ditimbulkan dari rasa ketidakadilan ini sering menyebabkan keterlibatan individu atau kelompok secara tidak tepat dan melakukan tindakan pembalasan yang tidak tepat pula. Nah, jadi timbullah rasa ketidakadilan atau pernah dilakukan penganiayaan atau pernah dicurangin atau apa akan menimbulkan rasa untuk melakukan balas dendam, dan ketika melakukan tersebut itu tidak tepat
caranya atau pembalasannya tidak tepat. Jadi akan menimbulkan sebuah konflik baru lagi. Itulah ketidakadilan ini menjadi sumber konflik di mana ini di tingkat individu eh, merupakan merupakan pembalasan. Jadi dia merasa tidak adil, merasa tidak mendapatkan keadilan, merasa dicurangi, merasa dianiaya sehingga dia melakukan perbuatan yang salah. Nah, ketika dia melakukan perbuatan yang tidak tepat atau melakukan hal-hal yang ingin dia balaskan ketika dulu mendapatkan hal yang dia rasa curangin, itu akan menimbulkan sebuah konflik. Nah, itu di tingkat individu. Kita masuk ke tingkat kelompok, di mana pandangan kelompok atas ketidakadilan mencerminkan keyakinan di dalam kelompok bahwa mereka memiliki keluhan yang signifikan dan sah terhadap kelompok lain. Pola pikir ini dapat memobilisasi pemberontakan kolektif yang kuat dan keras, terutama karena persepsi bersama tentang ketidakadilan. Biasanya meningkatkan identifikasi dan kesetiaan yang dirasakan individu terhadap kelompok mereka. Jadi misal kita contohkan itu ada satu kelompok lah, kita contoh undang-undang buruh. Itu ada satu kelompok buruh mendemo karena peraturan yang karena menganggap peraturan yang dikeluarkan pemerintah itu merugikan mereka, tidak adil, merasa teraniaya. Masa udah kerja sebagai buruh, udah capek-capek diberikan kebijakan yang merugikan buruh, itu kan salah. Jadi mereka melakukan pemberontakan, ingin ketidakadilannya ini diadilin. Baru tuh ingin keluhan yang mereka ini ingin keluhan yang mereka dapatkan itu diatasi. Baru tuh ingin melakukannya dengan kolektif yang kuat dan keras. Untuk apa? Untuk didengar biar ketidakadilan ini dapat diadilin. Sumber-sumber konflik selanjutnya adalah kerentanan. Nah, di kerentanan ini juga dibagi dua tingkatan, yaitu tingkat individu dan tingkat kelompok. Mari kita lihat terlebih dahulu di tingkat individu. Dijelaskan bahwa keyakinan inti dari kerentanan berkisar pada keyakinan seseorang bahwa ia terus-menerus hidup dalam bahaya. Kerentanan melibatkan persepsi seseorang tentang dirinya sebagai subjek bahaya internal atau eksternal yang kurang terkendali atau tidak cukup untuk memberinya rasa aman. Jadi dia memiliki rasa bahaya, rasa rentan kalau misalnya dia akan mendapatkan bahaya segera mungkin. Jadi rasa kerentanan ini di tingkat individu akan menimbulkan sebuah konflik, sebuah permasalahan. Itulah kenapa kerentanan ini masuk ke dalam sumber konflik. Lanjut tingkat kelompok. Seperti halnya dengan kerentanan tingkat individu, ini ada dalam pandangan rasa kerentanan kolektif yang sekali lagi tampaknya tumbuh berkembang di antara kelompok etnis atau di dalam suatu organisasi, suatu perkumpulan. Ketakutan tentang masa depan adalah penyebab paling umum dari konflik etnis dan seringkali kekerasan yang meningkat. Nah, jadi kayak misal kita contohkan itu kayak sekarang lah rupiah lagi menurun kan di hadapan dolar 16.000. Itu kan akan memberikan rasa kerentanan, ketakutan, dan itu kan akan menyebabkan sebuah konflik bagi sebuah kelompok kayak misalnya negara. Itu kan akan membahayakan, akan menimbulkan konflik karena kerentanan, karena takut tentang masa depan, tentang nilai rupiah yang terus menurun, bakal terjadi inflasi, terus ekonomi akan menurun karena nilai tukarnya berkurang. Nah, dari kerentanan ini akan bisa menimbulkan konflik-konflik lain lagi, kayak misalnya kalau misalnya nilai tukar rupiah menurun akan menimbulkan kemiskinan. Nah, kalau timbullah kemiskinan itu kan akan menimbulkan yang namanya peningkatan kriminalitas, contoh pencurian yang didasari oleh ketidakmampuan untuk membeli sesuatu sehingga individu tersebut melakukan pencurian. Nah, dari pencurian itu kan akan menimbulkan efek yang namanya ketidaksejahteraan masyarakat. Nah, hal-hal tersebut kan akan membentuk sebuah siklus atau lingkaran setan yang
terus-terusan muter. Karena apa? Karena satu faktor konflik doang, kerentanan, tetapi dia bisa mempengaruhi seluruhnya. Itulah kenapa kerentanan ini apalagi di tingkat kelompok menjadi sebuah sumber konflik. Sumber konflik selanjutnya adalah ketidakpercayaan. Nah, di dalam ketidakpercayaan ini dibagi dua tingkatan, yaitu tingkat individu dan tingkat kelompok. Mari kita lihat untuk tingkat individu. Peran dari rasa ketidakpercayaan ini berfokus pada dugaan permusuhan dan niat memfitnah orang lain akibat rasa ketidakpercayaan. Perasaan bahwa orang lain akan menyakiti, menyalahgunakan, mempermalukan, menipu, berbohong, atau mengambil keuntungan biasanya melibatkan persepsi bahwa kesulitan atau bahaya yang terjadi pada individu tertentu disengaja atau hasil dari kelalaian yang tidak dapat dibenarkan dan biasanya bersifat ekstrim. Jadi sumber konflik ketidakpercayaan di tingkat individu ini uh, berfokus pada dugaan atau kalau di dalam Islam itu namanya suudzon, dugaan permusuhan, niat memfitnah orang lain, perasaan bahwa orang lain akan menyakiti, menyalahgunakan, mempermalukan, menipu, berbohong, mengambil keuntungan, menuduh, itu kan akan menimbulkan konflik terhadap orang yang dituduh, terhadap orang yang tidak dipercayai, yang dianggap berbohong, menipu, menyalahgunakan, mempermalukan. Itu kan akan menjadikan konflik bakalan timbul karena hal ketidakpercayaan itu untuk di tingkat individu. Nah, untuk di tingkat kelompok dapat dijelaskan bahwa perpanjangan dari rasa ketidakpercayaan tingkat individu kepada kelompok yang lebih besar. Rasa ketidakpercayaan kelompok berfokus secara khusus pada persepsi kelompok kepada pihak luar kelompok dan berputar di sekitar keyakinan bahwa yang lain tidak dapat dipercaya dan menyembunyikan niat memfitnah terhadap kelompok. Jadi artinya adanya kita contohin dua buah kelompok. Satu kelompok ini tidak percaya terhadap kelompok ini, sehingga itu akan menimbulkan sebuah konflik di mana kelompok ini menganggap kelompok ini tidak dapat dipercaya, tidak bisa diyakinin. Baru tuh baru ketika menganggap mereka tidak bisa dipercaya, kelompok ini akan menyembunyikan niat untuk memfitnah terhadap kelompok yang tidak dipercayain dia. Kayak misalnya contoh kayak kita kalau koalisi lah, pertama awalnya adem-adem aja atau damai, baru tiba-tiba koalisi ini nggak percaya atau adalah rasa nggak percaya, kayak misalnya koalisi ini kayaknya nggak bisa deh, kayaknya koalisi ini bergabung sama kita itu karena suruhan atau koalisi ini ingin mengambil informasi dari kita, sehingga kan timbul rasa ketidakpercayaan, timbul perasaan kalau misalnya koalisi ini berbohong, koalisi ini merugikan kita, baru memfitnah koalisi ini. Terus koalisi yang diberikan fitnah atau dituduh itu bakalan juga akan menyangkal. Nah, ketika menyangkal itu kan timbullah sebuah konflik. Nah, ini lebih besar lagi dari tingkat individu. Makanya di tingkat kelompok ini dijelaskan bahwa perpanjangan dari rasa ketidakpercayaan tingkat individu kepada kelompok yang lebih besar. Jadi skalanya lebih besar. Akibat apa? Akibat rasa ketidakpercayaan. Akibat perasaan orang lain akan menyakiti, akan merugikan kita, menyalahgunakan, menipu kita, mempermalukan kita. Kalau di kelompok itu kayak mempermalukan kelompok kita, mengolok-olok, berbohong atau mengambil keuntungan dari kelompok kita, itu kan akan menimbulkan ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan ini kan merupakan sumber konflik. Sumber konflik selanjutnya adalah ketidakberdayaan. Nah, di dalam ketidakberdayaan ini juga dibagi atas dua tingkat. Yang pertama adalah tingkat individu dan tingkat kelompok. Mari kita lihat terlebih dahulu ke dalam tingkat individu. Adanya keyakinan bahwa tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati pun akan gagal menghasilkan hasil yang diinginkan. Artinya kalau di tingkat individu ini sumber konflik ketidakberdayaan ini individunya pasrah gitu. Kayak udahlah, lakuin ini pun bakalan gagal, lakuin ini pun bakalan nggak sesuai rencana.
takut hasilnya jelek, hasilnya tidak diinginkan, atau hasilnya beda, hasilnya tidak memuaskan. Dan dalam beberapa kasus, individu mungkin menganggap dirinya kurang memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Atau istilahnya itu sekarang insecure gitu. Menganggap dirinya rendah, nggak ada pencapaian, nggak punya kemampuan untuk capai tujuan dia. Kayak misalnya dia pengen cita-citanya jadi dokter, cuman dia nganggap dirinya nggak mampu karena ekonomi. Padahal kan ada juga beasiswa, ada juga jalannya. Yang penting itu kita eh, mencoba dulu. Yang penting itu kita tumbuh dulu sebelum patah, baru itu mencoba dulu sebelum menyerah. Itulah kenapa ketidakberdayaan ini bisa menjadi sumber konflik. Baru lanjut ke tingkatan kelompok. Ketidakberdayaan ini menggambarkan pola pikir kolektif tentang ketidakberdayaan dan ketergantungan, di mana kelompok ini memiliki mindset nggak ini apa, kurang berguna atau punya ketergantungan. Sejauh mana suatu kelompok menganggap dirinya tidak berdaya, mencerminkan penilaian tidak hanya dari kemampuannya, tetapi juga dari apakah lingkungan itu kaya atau miskin dalam peluang untuk memajukan kelompok. Jadi kayak misalnya kelompok ini punya sumber daya yang minim, dia udah pasar dulu, udah tergantungan, apa-apa mau lingkungannya sebaya. Padahal kan tetap bisa dulu kita coba kan sebelum nyerah. Kita coba dulu, kita maksimalkan, kita lihat potensinya. Misalnya cuma segini, ya udah kita lakukan maksimal. Jangan apa-apa itu udah nyerah, udah nggak berdaya gitulah. Apa-apa bergantung, apa-apa perlu bantuan, apa-apa perlu iyalah kalau misalnya ada ini lengkap bisa. Setidaknya apa yang kita punya kita lakuin dulu, do the best. Sehingga kan nggak ada istilah di kelompok tersebut nggak ada peluang kemajuan, padahal peluang itu selalu ada, potensi ada, tapi bagaimana cara kita mengatasinya sehingga konflik ketidakberdayaan dalam kelompok ini tidak timbul dan tidak menjadikan sebuah konflik karena sumbernya itu ketidakberdayaan. Nah, setelah kita udah berbicara panjang lebar mengenai konflik, mengenai pengertian konflik, pengertian dari para ahli, mengenai tentang sumber-sumber konflik, jenis-jenis konflik, terus penjabarannya, kita masuk ke apa sih dampak dari konflik ini? Nah, apa sih yang akan diberikan jika konflik ini terjadi? Apa sih yang bisa dilakukan ketika konflik ini terjadi? Apa dampak yang kita berikan? Nah, di sini ada dampak negatif dan positif. Tetapi kita awali dulu dengan dampak negatif karena menilai sesuatu yang kurang itu biasanya manusia lebih enak gitu ya, lebih tahu. Baru masuk dampak negatif konflik. Nah, eh, di sini dapat kita jelaskan bahwa jika tidak dikelola dengan baik, konflik akan membawa dampak negatif atau destruktif. Artinya adalah ketika konflik itu dibiarkan atau tidak ditangani, itu akan menimbulkan dampak negatif. Mungkin aja dampak konflik tersebut lebih besar. Contoh, misalnya ada konflik antara aku dengan temanku. Misalnya aku lempar dia botol, terus uh, aku tidak melakukan aku tidak meminta maaf pada temanku tersebut. Bisa aja dia memendam rasa tersebut dan ingin melampiaskan perasaan dia di kemudian hari. Bisa aja dia dendam, bisa aja dia jadinya ingin membunuh. Itu kan akan membawa dampak negatif yang awalnya jika kita tangani konflik tersebut dengan minta maaf, dengan mengatakan maaf nggak sengaja tadi melempar botol ke kamu, itu kan bisa mengurangi dampak. Bisa aja dari yang kalau kita biarin itu nggak berkawan jadi berkawan, dari yang misalnya dia ingin membalaskan dendam kan jadinya enggak, dari yang dia marah ketika kita maafkan tuh reda. Itu kan akan meminimalisir dampak negatif uh, atau dampak yang terjadi ketika konflik itu kita kelola dengan baik. Baru tuh membawa dampak destruktif bagi organisasi, diantaranya dapat mengancam keutuhan organisasi dan relasi yang buruk antar personal. Seperti yang aku jelasin tadi, kalau misalnya konfliknya aku kelola dengan baik, ketika aku punya permasalahan dengan temanku, aku minta maaf, aku cari solusinya, aku lakukan diskusi dengan dia, itu kan akan
timbul hubungan yang baik. Oh iya nggak apa-apa aku maafi, oh iya dan kali jangan diapain ya. Oh ini sakit, bantuin tolong obatin dong. Nah, itu kan lebih enak, ada hubungan yang terjalin, ada relasi yang tetap terbangun. Baru konflik destruktif ini akan terjadi jika tidak ada penyelesaian. Begitu pula jika permasalahan dibiarkan begitu saja. Makanya perlunya kita melakukan eh, pengelolaan konflik. Karena konflik itu tidak bisa dibiarkan. Konflik itu harus diatasi atau ditangani dan dikelola. Energi positif akan hilang dan berubah menjadi energi negatif. Ini eh, perasaan dendam, berarti yang pada akhirnya baik individu maupun kelompok akan tereduksi sehingga terjadi polarisasi kelompok dalam organisasi. Itu yang membahayakan jika konflik tidak dapat dikelola dan itu merupakan dampak negatif dari sebuah konflik. Dan sebaiknya konflik itu diatasi lah, dikelola untuk meminimalisir dampak negatif yang bakalan terjadi. Setelah kita mengetahui dampak negatif dari sebuah konflik, pasti dong bakalan ada juga dampak positif dari konflik. Apa aja sih dampak-dampak positif yang bisa diberikan dari sebuah konflik? Nah, di sini bisa kita lihat suatu organisasi tanpa konflik mungkin akan menjadi organisasi tersebut apatis. Artinya apa? Di tengah-tengah, tidak berkembang. Karena konflik ini bisa menjadi sebuah perkembangan. Karena apa? Karena ada tuh konflik tugas itu kan bisa merangsang diskusi, bisa merangsang eh, yang namanya itu eh, eh, pendapat. Nah, dari pendapat-pendapat, dari diskusi tersebut kan akan meningkatkan nilai sebuah organisasi, nilai yang terdapat di organisasi, sumber daya yang ada di organisasi tersebut. Nah, terus kalau misalnya sebuah organisasi mampu mengelola konflik, itu akan meningkatkan kapasitasnya, akan mendapatkan pengalaman. Oh, pernah kok aku mengatasi konflik ini. Oh, udah pernah. Oh, dari hasil mengelola konflik ini aku belajar banyak hal. Aku belajar cara mengaturnya. Aku mendapatkan benefit dari bagaimana mengelola konflik tersebut. Aku mendapatkan pencapaian bahwa organisasiku ini tidak rentan terhadap konflik dan dapat mengatasi sebuah konflik. Konflik mengindikasikan adanya keterlibatan, komitmen dan kepedulian setiap insan organisasi. Artinya kalau ada konflik itu kan pasti adanya hubungan-hubungan yang terjadi akibat adanya pertentangan. Nah, disitulah kalau kita kelola kan akan menimbulkan sebuah manfaat. Baru konflik dapat merangsang pembaharuan dan peningkatan hubungan interpersonal yang terus menerus. Tanpa konflik, orang tidak akan belajar bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan masalah atau konflik di antara mereka. Jadi ketika sebuah organisasi dapat mengelola konflik itu bakalan banyak impact-nya. Dari belajar cara menghadapi, menyelesaikan masalah, bagaimana cara meningkatkan kualitas organisasi, bagaimana menyatukan pemikiran orang-orang yang ada di organisasi, bagaimana memajukan tujuan organisasi di antara ego-ego individu yang ada di dalamnya. Itu kan merupakan dampak positif dari yang ditimbulkan konflik. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Begitulah penjelasan tentang konflik. Ada mulai dari pengertian menurut para ahli, jenis-jenis konflik, sumber-sumber konflik, dan tidak lupa pula ada dampak baik dan dampak buruk dari sebuah konflik. Perlu kita ketahui, konflik itu tidak dapat dihindari, tapi konflik itu perlu dihadapin. Kita perlu yang namanya melakukan eh, eh, perlu kita yang namanya mencoba sebelum menyerah, tumbuh sebelum patah. Jadi bagaimana jadi pelajaran di sini bagaimana kita mengelola konflik tersebut. Karena konflik itu bukan suatu hal yang bisa dibiarkan, bukan suatu hal yang ringan, bukan suatu hal yang sepele. Karena konflik memiliki dua dampak. Jadi jadi kedua dampak ini kita lah yang memilih. Mau dampak positif ya kita lakuin dan kita kelola, mau dampak negatif ya kita biarkan aja konflik tersebut makin besar. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya sendiri dari apa yang kita lakukan. Sekian penjelasan
materi tentang konflik. Saya Alfa Tangradi saya Mahargi pamit undur diri dan saya mengucapkan terima kasih.